Baik, sahabat peduli, masih bersama kami di program Apa Kabar Pare-Pare di hari ini. Yang tadi kita nantikan ada beberapa segmen kita, yaitu adalah obrolan pagi spesial edisi hari ini di Selasa 15 November 2022. Kita sudah kedatangan bintang tamu kita atau narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Aspar SSIT MPA yang sudah berada di studio di pagi hari ini. Silakan Bapak, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Insya Allah kita sudah siap memulai talk show kita, Pak ya. Alhamdulillah kalau begitu. Bapak Aspar yang kami hormati, kita akan membahas mengenai tema apakah di hari ini, Bapak? Ya. Saya dapat undangan dari Baik. TV Peduli terkait dengan anak tunggal tambal ban jadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali, luar biasa sekali tema kita pagi hari ini, Pak ya. Tema yang akan kita bawakan yaitu adalah anak tukang tambal ban memimpin pertanahan Parepare. Wah, berarti ini kita akan bahas soal kisah-kisah inspiratif juga, Betul, Pak ya, betul. di pagi hari ini, dan beberapa dasar-dasar sedikit nanti kita akan bahas mengenai Badan Pertanahan Parepare, Boleh. Pak. Ya. Oke, siap. Bapak Aspar SSIT MPA bisa memberikan beberapa kisah inspiratifnya di pagi hari ini untuk sahabat peduli yang mendengarkan? Oke, Ya. makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini kita sempat hadir di TV Peduli Ya. sesuai dengan Di undangan Radio dari Peduli, Pak. Ya. Radio Peduli. Sesuai dengan yang saya terima bahwa jadi artis lah kasarnya seperti itu, untuk membawakan kisah inspiratif. Jadi alhamdulillah saya Aspar, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, tentunya banyak mungkin tidak menyangka bahwa bapak saya itu seorang tukang tambal ban. Baik. Ya, Oke. mungkin selama ini menjabat seorang pimpinan satu instansi, apalagi lembaga yang cukup besar. Betul. Ya, tentunya mungkin pikirnya, wah ini pasti bapaknya setidaknya berpendidikan tinggi atau apa. Tetapi alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa seorang tukang tambal ban pun bisa memimpin, Bisa, ya. menjadi seorang kepala kantor. Ya, tentunya ini tidak lepas dari doa-doa orang tua kami Iya. dulunya. Jadi saya mungkin sedikit bercerita bahwa saya pegawai itu tahun 1997. 1997, Pak ya. Waktu itu. Terangkat itu, Pak. Terangkat sebagai pegawai. Oke. Pertama tugas dulu di Kabupaten Nrekang. Kemudian tahun 98 sempat tugas belajar ke Jogja, namanya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 4 tahun. Kembali tahun 2002, kemudian 2003 dipromosi sebagai Kasubsi Pengukuran di Palopo. Nah, di Palopo ini agak lama, saya ada 14 tahun di Palopo. 2017 saya dimutasi ke Bone, 2007 sampai 2019, kemudian 2019 sampai 2021 itu ke Kanwil sebagai pembina, kemudian di akhir tahun 2021 saya mulai diberi amanah sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sopeng, kemudian mutasi lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, dan Juli kemarin Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Oke, ya. Tentunya jadi seorang kepala kantor itu tidak serta-merta langsung kelihatan, tentunya Iya. butuh perjuangan. Nah Butuh ini proses pada juga, Pak ya. pada kesempatan Iya. ini mungkin sedikit sharing lah bahwa sering saya katakan bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Oke. Bermimpi itu tidak bayar. Oke, Kan begitu. gratis, Pak ya. Gratis. Tapi ya harus bangun, jangan kalau tidak bangun-bangun ya mimpi Betul. terus, kan seperti Iya. itu. Jangan terlalu miring Ya, tidurnya, ya, katanya betul. anak muda sekarang. Iya. Jadi ceritanya begini, jadi memang kami itu 5 bersaudara. Saya kebetulan anak sulung, Oke. ya. Adik-adik saya ada 4, kami ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Iya. Bapak saya tahun 2000 sudah meninggal. Jadi ini memang agak, kalau saya cerita ini biasanya ya agak sedikit apa ya, emosionalnya sudah ada seperti ini, karena Iya, Pak. jadi ceritanya begini. Sekitar waktu saya tugas di Palopo, bapak saya itu kebetulan tukang tambal ban itu di sekitar di
Jalan Goro itu, tak tahu jalan apa namanya itu. Di kota Palopo, Pak? Kota, enggak, di Makassar. Di Makassar, oke. Jadi singkat cerita, ada satu, kebetulan kalau kami di Jogja dulu itu kan ada panggilan senior junior juga, yang seperti kedinasan. Iya. Jadi ada junior saya waktu itu, kebetulan bannya itu gembos ya, atau kempes lah kalau orang Makassar bilang. Itu pakai itu didorong, kemudian mampirlah di tempat bapak saya tambal ban itu. Nah kebetulan bapak saya ini tanya, nah tugas di mana? Kebetulan adik kita itu dia kan tugas di kantor pertanahan Kota Makassar. Oke. Bapak saya tanya, saya juga punya anak di kantor pertanahan. Iya. Anak itu, adik itu nanya bahwa di mana Pak? Di Palopo. Namanya saya Bapak Aspar lah. Bingung dia. Saya waktu itu kan sudah menjabat sebagai kepala seksi pengukuran dan pemetaan dasar namanya pengukuran. Nah itu lah. Kenapa Bapak masih mau menjual seperti ini sementara anaknya Bapak kan sudah menjabat waktu itu seperti itu. Ya sudahlah, Bapak dengan adanya seperti adik saya ini, junior saya ini punya komunitas yang terhubung dengan mencari orang-orang tua yang tidak tergantung sama anaknya. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Komunitas ini terhubung dengan Trans TV waktu itu. Trans TV. Trans TV ya, enggak apa-apa mungkin di Makassar ya. Pak ya? Ya di Makassar. Jadi komunitas ini mencari orang-orang tua yang tidak tergantung sama anaknya untuk seperti itu kan ada beberapa orang tua itu karena mungkin karena ini sungkan, malu atau apalah. Iya, betul. Singkat cerita, nah ini dalam perjalanan salah satu mungkin stafnya atau apanya lah saya tidak tahu juga. Itu datang nanya-nanya kepada bapak saya. Jadi sempat waktu itu beliau di Makassar dan nelfon saya, nak ini Pak ada yang tanya-tanya saya, kamu kerja di mana segala macam. Saya bilang, terus bapak bilang apa? Saya bilang ya apa adanya. Seperti itu. Singkat cerita, berselang kemudian sekitar seminggu, tiba-tiba datang kamera itu dipasang katanya di tempatnya bapak beliau bikin tambal ban itu. Nah datanglah artisnya itu Dewi Sandra. Dewi Sandra, berarti Sandra. Tahun berapa ini Pak? Saya lupa tahun berapa, kalau ingat-ingat seperti itu susah seperti itu. Langsung, sampai saya ingat betul itu hari Jumat posisi, saya tengah hari Jumat karena jadi setelah Jumatan itu jadi sekitar maghrib itu, saya tidak tahu lupa tanggalnya. Sebenarnya di data saya ada semua, cuma saya tidak buka-buka tadi. Jadi maghrib itu bapak saya nelfon, nak tadi ada orang cantik tanya-tanya saya di apa namanya di bengkel. Apa ditanyakan? Banyak lah ditanya-tanya tentang kamu lah macam-macam lah seperti itu. Ini fotonya, wah ini kan Dewi Sandra, pas bilang artis itu, dia bilang begini nak, katanya nanti mau tampil di TV. Seperti itu. Tampil di TV. Oh ya, saya bilang begini, enggak apa-apa Pak, kalau seperti itu Bapak sudah artis, kita saja belum tentu seperti itu. Singkat cerita itu hari Jumat kejadiannya, anunya itu. Kemudian hari Kamis seminggu setelah itu, saya ingat betul, saya lupa tanggalnya, hari Kamis itu sekitar maghrib, salah satu adik saya itu nelfon, Kak, lagi di mana? Saya di Palopo waktu itu. Di Palopo habis maghrib, habis salat mau menunggu Isya lah waktu itu. Bapak ini kurang enak badan, kenapa? Lagi muntah-muntah. Saya bilang kenapa? Nggak tahu kenapa. Bilang, habis makan apa ya? Biasalah standar lah pertanyaan-pertanyaannya, muntah-muntah makan apa gitu kan? Saya takutnya salah makan lah, salah apalah. Bilang, habis katanya makan songkolo, songkolo katanya. Nah, kebetulan tempatnya bapak saya mendirikan bengkel itu kan masih sepuh satu kalinya. Itu namanya Pak Satman yang kebetulan direktur Tonasa waktu itu. Jadi singkat cerita saya bilang sudah kasih obat saja atau apalah standar lah seperti itu. Jam 11 tidak bisa, Kak ini bapak makin lemas. Saya bilang ya sudah, kalau lemas bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit lah. Mohon maaf Pak, saya potong. Itu terjadi pada tahun berapa Bapak? Beliau itu sebentar ya, 2015 kalau nggak salah, 2015 seperti itu, sekitar Agustus waktu itu, Agustus, karena beliau meninggal Agustus waktu itu. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam itu diantarlah bapak saya itu ke rumah sakit, tidak apa-apa mungkin saya sebutkan namanya Stella Maris. Sudahlah, singkat cerita, sekitar jam 1 ada saya nelpon, itu masuk UGD bapak. Saya kaget, wah kok tiba-tiba masuk UGD ini. Saya bilang begini, besok subuh, habis salat subuh saya ke Makassar. Itu posisi hari Jumat ceritanya, hari Kamis. Jadi malam Jumat ceritanya, besoknya kan Jumat. Jadi habis salat subuh saya ke Makassar. Perjalanan ke Makassar saya bawalah anak saya sama anak saya dengan istri saya ke Makassar.
Tiba saya sekitar jam 11-an lewat lah, mau jam 12. Jadi waktu itu di Stella Maris jam buka untuk menjenguknya itu belum buka. Belum buka ya. Jadi saya waktu itu salat Jumat di Masjid Terapung di Pantai Losari itu. Iya, Pantai Losari. Setelah habis Jumatan saya balik lagi ke Stella Maris dan itu untuk menjenguk orang sakit sudah dibuka seperti itu. Oke. Jadi waktu itu dipanggil saya salah satu keluarga dari kebetulan bapak saya itu namanya Muhammad Asri. Iya. Adalah perawat yang tanya keluarga Muhammad Asri. Saya karena sudah ada adik saya, sudah ada ibu saya, istri saya dan anak saya waktu itu karena kan terbatas. Iya. Saya masuklah ke ruang UGD itu dan bapak saya itu udah penuh kabel-kabel ini penuh di ruang UGD atau apalah namanya. Saya kebetulan karena dari Bulukumba saya bahasa Bugis, saya bilang ya Pak, kenapa bisa seperti itu? Iya. Langsung matanya tadi tertutup, terbuka. Kapan datang? Saya bilang tadi sebelum Jumat. Iya. Jadi tapi mungkin karena ruang UGD makanya dibatasi. Udah Pak, udah sampai 5 menit Bapak keluar. Saya bilang berat kayaknya ini karena itu betul-betul rawatannya beliau di dalam ruangan tersendiri penuh kabel segala macam. Mungkin, Saya keluar bukan ICU Pak mungkin. Ya, saya enggak tahu apalah, ilmu saya enggak sampai ke sana. Karena penanganannya memang di ruang tersendiri. Oke. Asar namanya kita nunggu orang sakit kan ini kan bagaimana? Enggak ada juga bingung lah. Ya, setelah maghrib tiba-tiba keluar lagi tuh perawat keluarga Pasri. Saya kan kaget itu, teriak keluarga Pasri. Saya tergopoh-gopoh ke sana. Sampai ke sana, beliau sudah dipindahkan dari ruang yang tadinya terisolasi, tiba-tiba sudah gabung dengan pasien yang lain dan kabelnya itu sudah tidak ada lagi, tinggal satu impus. Oke. Satu impus. Jadi waktu itu sudah normal bicaranya, sudah bagus. Sudah membaik seperti itu. Jadi waktu itu dia bilang gini, itu kan posisi sudah malam Sabtu. Kan Jumat tadi malam Sabtu. Jadi begini, nah carikan saya kamar yang ada TV-nya. Bilang kenapa? Saya mau nonton acara saya yang saya cerita tadi itu, mau nonton acara saya. Ternyata belum tayang pada. Belum, karena itu kan dalam proses. Proses ya. Karena dari hari Jumat kemarin, kemudian sudah hari Jumat, kemudian Jumat berarti kan seminggu karena tayangnya itu di Minggu malam Senin. Singkat cerita, ya siapa? Carikan CCTV ya, saya nonton seperti itu sudah. Singkat cerita Sabtu besoknya kamar belum kebuka, belum ada kamar kosong. Jadi Minggu baru ada terbuka. Saya carikanlah tempat bapak saya yang ada TV-nya, tapi kan terbatas waktu itu. Saya ambil VIP-nya. Jadi waktu itu udah selanya sudah dilepas, jalan kaki beliau dari ruang UGD itu ke ruang perawatan yang seperti itu karena besoknya kan dokternya hari Senin baru datang. Jadi posisi sekitar jam 10 pagi itu beliau sudah berpindah dari ruang UGD atau apapun namanya ke ruang perawatan yang sendiri. Nah, saudara-saudaranya sudah dari kampung sudah datang semua. Kan orang ini kan seingat saya beliau tidak pernah masuk rumah sakit. Sekali ya. Jadi singkat cerita sampai makan siang itu waktu di ruang sama cucu-cucunya karena adik-adik saya sudah datang semua aja sampai asar itu. Saudara-saudaranya dari kampung itu ada 2 mobil, sudah asar sudah karena sehat ya jalan seperti orang tidak sakit seperti itu. Sekitar jam 7, jam 19 itu sudah mulai tayang itu di Trans TV. Ya, jadi episodenya itu memang namanya Catatan Harian Dewi Sandra. Episodenya itu Ayah-ayah hebat. Ada kebetulan itu sekitar 30 menit. Jadi dua part itu ada satu itu bapak yang penjual buku di UNEM dan satu bapak saya 15 menit. Jadi bapak saya itu di yang kedua. Jadi sempat kita nonton dulu. Jadi sekitar jam 7 sampai jam 19 sampai 19.30. Nah, jadi pas setelah tayang kedua itu ya sudahlah 15 menit kemudian dengan ada beberapa iklan. Nah, itu saya bilang. Dia bilang itu saya seperti itu. Nah, nonton beliau duduk. Yang sampai sekarang terus terang saya mau komplain sama Allah ini. Kenapa Bapak? Pas beliau nonton, beliau meninggal. Pas beliau nonton acara itu. Iya, berarti belum selesai acara. Belum selesai acara itu. Beliau meninggal. Yang tadinya saya pikirnya beliau itu sehat karena saya rencananya setelah nonton itu balik ke Palopo untuk karena mau tugas besok Senin. Dan pas beliau nonton itu beliau meninggal. Saya teleponlah om yang tadi pulang ke kampung, mereka tidak percaya semua. Kok bisa seperti tadinya kan sehat. Jadi saya lihat bahwa mungkin rekan-rekan semua yang nonton ini mungkin bisa melihat bagaimana perjalanan kami, bisa beliau membesarkan kami karena saya ingat betul karena begini, saya jadi pegawai itu alhamdulillah bayar
mungkin jadi kepala kantor, jadi kepala kantor, tapi bayarnya Rp2.000. Oke. Karena waktu itu di tayangan itu, setelah itu saya tidak sempat nonton lagi ceritanya. Iya. Setelah agak kami sudah suasana duka sudah lewat, saya nonton keseluruhan, ternyata saya ingat betul pas beliau itu mungkin karena jantungnya, saya tidak punya ilmu seperti itu jantung, jadi pas beliau mengatakan itu mengingat flashback lagi bagaimana kami dulu, saya waktu itu sudah ada pengumuman bahwa ada penerimaan pegawai, sementara waktu itu beliau tidak punya uang, harus memfotokopi persyaratan, dan itu cuma butuh rupiah, dan waktu itu tidak ada uang sama sekali. Sama sekali Pak. Rp2.000. Rp2.000. Bayangkan tahun 97, uang Rp2.000 itu sangat susah bagi kami. Iya betul. Itu yang mungkin beliau ingat bagaimana perjuangannya sehingga kami bisa jadi pegawai, dan itu di flashback kembali, dan itu yang membuat beliau ingat, dan pada saat nonton itu yang beliau meninggal. Dan saya mungkin pada kesempatan ini itu tadi beliau selalu mengingatkan bahwa karena perjalanan saya alhamdulillah bisa memimpin seperti itu, ya mudah-mudahan menginspirasi kepada semua rekan-rekan yang nonton ini, bahwa itu tadi memang yang paling utama adalah doa dari orang tua. Bagaimana kita artinya tetap seperti jangan pernah berhenti bermimpi. Karena bagaimanapun juga mimpi itu artinya membuat kita bagaimana caranya kita bisa artinya bisa belajar lebih bergiat. Ya mohon maaf kalau anak-anak sekarang, kalau saya dulu mungkin saya kebetulan tinggalnya itu sekitar Barabaraya, saya sekolah dulu di Jalan Sunu, saya tiap hari jalan kaki. Karena kendaraan apapun ternyata tidak di tengah-tengah kota Pak ya. Tengah kota. Iya Bapak tinggalnya. Perjalanannya hampir sekitar 6-7 kilo itu. Saya PP tiap hari jalan kaki karena memang kendaraan tidak ada. Tetapi itu yang membuat saya bagaimana caranya saya harus belajar benar untuk membantu orang tua saya seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa jadi pegawai seperti sekarang, dan alhamdulillah diberi amanah oleh pimpinan untuk memimpin satu kantor pertanahan yang sangat besar. Kantor pertanahan Kota Parepare. Tugas yang tidak ringan, tidak Pak, ringan. Iya. Tentunya menginspirasi kepada teman-teman. Logika saya saja anak tukang tambal ban bisa memimpin. Seharusnya rekan-rekan yang nonton di sekarang itu yang artinya setidaknya bapaknya mungkin yang lebih harusnya kan lebih bisa lah, seperti itulah. Terfasilitasi lah. Seperti itulah dibanding kita ini yang seperti itulah yang saya sekarang yang saya belum sampaikan itu tadi bahwa teman-teman kalau memang artinya sempat silahkan buka itu catatan harian Dewi Sandra. Mungkin masih ada ini Pak ya. Karena ada di YouTube. Ada di YouTube. Masih ada jejak digitalnya, silakan dinonton seperti itu bagaimana menginspirasi. Pak, berbicara mengenai tadi kita Bapak menceritakan mengenai kisah Bapak mengenai orang tua Bapak, beliau almarhum juga yang telah meninggal. Mungkin Bapak bisa menceritakan juga kepada masyarakat Kota Parepare yang mendengarkan kita, bagaimana mungkin pola asuh dari orang tua Bapak sehingga Bapak selalu punya semangat begitu Pak. Iya, pantang menyerah untuk menghadapi lika-liku hidup inilah Pak ya. Jadi memang orang tua saya itu selalu mengajarkan kami itu jangan pernah letih berbuat baik. Itu intinya. Yang pertama berbuat baik dulu lah ya. Seperti itu. Tentunya ya setidaknya setiap hari orang tua kami, kebetulan ibu saya itu kan ibu rumah tangga. Bapak saya yang kerja seperti itu. Kami dibesarkan memang dengan lingkungan yang artinya ya notabene tidak ada fasilitas sama sekali. Yang jelasnya setiap hari kami memang selalu diingatkan bahwa yang pertama, karena bapak saya dengan mama saya itu kan dulu cuma kalau informasi saya tangkap itu cuma tamatan SMP. SMP, ya itulah mungkin karena tingkat pendidikannya rendah, ke Makassar dari kampung merantau ceritanya, akhirnya pekerjaan juga ya pekerjaan seperti itu yang dilakukan. Tetapi tidak mengurangi semangat beliau bahwa beliau berdua bagaimana menyekolahkan kami. Dan alhamdulillah kami sudah lulus semua dan sarjana semua. Ya alhamdulillah. Saya saja alhamdulillah 2 kali semua tugas belajar di Jogja dan UGM seperti itu. Karena semua alhamdulillah dengan doa-doa dari orang tua seperti itu. Kembali lagi, kalau saya sih sebenarnya intinya jangan berbuat dosa kepada orang tua. Ini kita diarahkan untuk berbakti dengan orang tua Pak ya. Karena seingat saya satu kali membuat orang tua saya menangis.
Jadi waktu saya wisuda di Jogja waktu itu, saya kebetulan terus belajar sekolahnya pertanahan, memang sekolah tinggi pertanahan nasional itu. Saya kebetulan diamanahkan oleh Ketua STPN sebagai komandan upacara wisuda. Oke. Saya memang memberikan surprise kepada orang tua saya, yang namanya wisuda. Saya tidak bilang bahwa saya akan jadi komandan yang lebih 1.000 orang ceritanya. Jadi pas sudah prosesi acara, laporan komandan upacara, saya diamanahkan komandan upacara. Jadi saya diberikan amanah jadi komandan upacara, hening semua, tiba-tiba saya berteriak, duduk siap segala macam. Jadi beliau berdua bersebelahan itu ceritanya kaget, Pak ya, heran. Kayak suaranya aspar itu. Mereka berdebat sampai di orang kan hening ini. Memang sudah sampai hening. Sejawaban suara anak itu pasti dihafal, Pak ya. Ibu saya sudah, mama saya sudah ngomong gini, itu suaranya aspar itu. Bapak, bukan, suaranya aspar itu. Mereka berdebat sampai orang di sampingnya tengok katanya, Pak jangan ribut, ini kan hening ini. Gitu. Pas saya melangkah, disitulah katanya ibu saya yang menetes air matanya di antara hampir 1.000 orang. Saya yang dipercayakan, disitulah bahwa ini anak saya memang artinya kan, mohon maaf, bukannya ria, artinya kan satu tingkat lebih tinggi lah dibanding teman-teman yang lain. Diberi kepercayaan, ada 1.000 orang kami wisuda, saya diberi amanah waktu jadi komandan upacara untuk wisuda, dan saya melangkah dengan tertib. Dan alhamdulillah proses acara betul-betul karena memang diawali dengan prosesi gladi segala macam, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses, dan kami dilantik oleh Pak Menteri waktu itu, dan diberi langsung waktu itu surat keputusan surat keputusan sebagai artinya pegawai negeri sipil sudah langsung ke golongan 3A, yang tadinya golongan 2 seperti itu. Mungkin yang gelar yang Anda dapatkan pada saat itu yang SIT ini Pak ya? Sarjana Sains Terapan namanya. Jadi semua ceritanya yang terkait dengan artinya yang tugas belajar itu semua Sains Terapan namanya, itu yang saya dapatkan. Ya, seperti itu. Jika mohon maaf Pak, gelar MPA ini mungkin lebih ke ini lagi Pak ya? Lebih mengerucut lagi. Saya ke S2-nya di UGM waktu itu. Jadi saya dapat juga tugas belajar ke UGM. Untuk dapat anunya saya mengambil program di sosial politik terkait dengan magister administrasi publik itu. Jadi S2-nya di UGM, dan alhamdulillah tugas belajar juga seperti itu. Masya Allah. Ya ini juga mungkin sedikit jalan juga Pak ya untuk mungkin sahabat peduli ada yang bercita-cita ingin bersekolah di tempat Bapak. Mungkin yang bercita-cita juga ingin menjadi pegawai negeri sipil, apalagi yang sekarang mungkin masih dalam sekolah di bidang pertanahan. Nah ini mungkin sedikit jalan juga atau sedikit alur dari Bapak Aspar. Baik, Bapak mungkin di segmen kita hari ini bisa kita beralih dalam informasi-informasi dasar ya, agar sahabat peduli juga bisa teredukasi mengenai kantor pertanahan Kota Parepare, apa sajakah layanan yang disediakan. Silakan Bapak. Jadi kalau kami ini kantor pertanahan ada 156 layanan. Jadi cukup banyak memang layanannya, banyak 156 layanan. Bapak ini agak berat memang. Sangat berat malah, tetapi tidak menyurutkan niat kami. Dengan komposisi sekarang ada 72 ASN, 72 SDM yang ada di kantor pertanahan Kota Parepare. Tentunya 156 layanan itu mungkin selama ini orang berpikirnya itu sertifikat. Jadi kami memang pada kesempatan ini yang memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwa produk kami itu adalah terkait dengan sertifikat. Sertifikat ini tanda bukti hak. Jadi semua jadi orang yang belum menerbitkan sertifikat itu namanya, pada prinsipnya kalau di pertanahan itu ada 2 kelompok besarnya layanan kami. Ada namanya itu pendaftaran pertama kali, dan ada namanya pemeliharaan data. Jadi kalau pendaftaran pertama kali itu yang belum sama sekali bersertifikat, sementara pemeliharaan data itu yang sudah bersertifikat tetapi ada layanan derivatifnya. Contoh misalnya balik nama, warisan, kemudian hak tanggungan, roya, kan seperti itu. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik sekali ini, saya menyarankan kepada warga Parepare. Sekarang kantor pertanahan Kota Parepare kini lebih baik. Kami belum baik, tapi kini lebih baik. Tentunya pada kesempatan ini sangat menyarankan, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan semua ke kantor pertanahan, jangan lewat calo. Langsung datang. Kami sudah ada loket informasi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan semua menanyakan. Ya kan, kami punya komitmen bahwa bapak-bapak, ibu-ibu itu yang datang ke kantor kami untuk dilayani cuma 3 kali datang. Yang pertama datang itu menanyakan apa syarat dan berapa biayanya. Yang kedua datang itu
untuk menyerahkan syarat dan biayanya pun bukan dalam bentuk cash. Sekarang sudah non tunai semua. Kami sudah ada mesin edisi di kantor yang kami siapkan, jadi tidak ada lagi dalam bentukan tunai. Yang ketiga tinggal mengambil produk. Ini pun produk, kami ada inovasi namanya Lapeta. Kami bisa Lapeta, layanan pengantaran sertifikat. Jadi bapak-bapak tidak perlu lagi ke kantor, kami yang antarkan. Seperti itu, ada layanan seperti itu. Jadi kalau misalnya produk sudah selesai, kami tinggal konfirmasi, diantarkan seperti itu. Dan kami setiap hari mengantarkan seperti itu. Jadi setidaknya pada kesempatan ini, kami menyarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin pengguna layanan kami, datang ke kantor, jangan gunakan calo. Tentunya ini kenapa informasi itu akan lebih jelas, biaya akan lebih jelas, dan tentunya kalau dulu mungkin orang mengatakan di BPN itu lama, berbelit-belit, susah, macam-macam. Saya yakinkan bahwa pada kesempatan ini saya Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare meyakinkan bahwa apa yang selama ini ada di pikiran bapak-bapak ibu itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, tidak lagi. Memang sekarang zaman sudah modern Pak ya, dan segala sesuatu pastinya telah diperbaiki dari sebelumnya. Oke, Bapak, kita berbicara tadi mengenai beberapa dasar-dasar mengenai pelayanan-pelayanan dari BPN Pak ya. Sekarang kita terima dulu interaksi dari penelpon Pak. Boleh. Ini, dari masyarakat Kota Parepare. Iya. Silakan kita terima langsung di 969. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. DIA. Oke. Dengan alhamdulillah kabar-kabarnya Wida di sini baik selalu Bapak. Iya, bisa perkenalkan dulu dengan Bapak siapa, di mana? Saya Standelima. Oke. Lagi nama saya Standelima. Oke, Bapak Standelima. Iya. Di pasar semi modern Lakasi, sekaligus kantor pasar rakyat. Oke. Lakan Selatan. Oke, Pasar Bapak. pasar Kereta di Parepare. Iya. Siap. Sepertinya acara kita hari talkshow ini, apa kabar Parepare ya? Betul. Memang diadakan di Radio Peduli di Provinsi 96,9 FM. Iya, betul Bapak. Berdasarkan rancangan Kominfo 71 dan 2 nomor 3 kita Parepare. Oke, mantap sekali Bapak. Kita bisa menyapa narasumbernya. Silakan Bapak. Iya, di sini sudah ada Bapak Asmar. Silakan Pak. Assalamualaikum Bapak Asmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf ini Pak, karena nama di belakang Bapak saya tidak terlalu hafal. Ya, ada apa-apa. Baik. Agak Pak dalam Jakarta dengan Siap, ya Pak. dengar. Ya Pak. Baik. Ya, jadi mendengar suaranya Bapak Asmar, luar biasa ini diri saya dan rekan-rekan di pasar. Ya. Lagi betul radio ini Pak. Ya. Dari pemerintah atau masyarakat Parepare menjadi corong ya. Siap. Masyarakat pemerintah ke masyarakat. Ya. Kita apresiasi manajemen dari Peduli Pak. Ya. Bisa mengundang Bapak dan Ya. Bapak berkenan hadir. Ini Ya. sangat luar biasa suatu kolaborasi yang Ya, Pak. memang luar biasa Pak. Ya. Kita tidak perlu keliling-keliling paling sampai kecamatan 20 Betul. Di 9,9 FM Ya. kita bisa Betul. bincang-bincang santai ya. Ya. Dan hari ini sepertinya beda dengan hari-hari yang lalu. Yang lalu Ya. karena Ya. ini sudah evaluasi manajemen. Iya, Pak. Narasumber hadir ini memang membuat biografi dan latar belakang daripada narasumber. Ya. Kita harus bicara Amerika, Jepang, apa tadi memang Parepare Ya. kita. Dan Ya. Bapak Asmar sendiri luar Ya. biasa ini Pak. Makasih Pak. Dan dengan Bapak ini menjadi tanah baru di antara kita. Ya. Ya, Pak ya. Makasih. Jadi begini Pak, Ya. care itu memang dia lepas daripada garis tangan. Siap. Takdir kita. Ya. Bahwa itu memang terkadang kita, generasi muda kita, anak-anak kita menyalahgunakan takdir-takdir. Kenapa? Ya, provokasinya dari pengaruh-pengaruh Pak ya. Ya. Mungkin Bapak Asmar ini yang namanya narkoba, Ya. minuman keras, ini sangat jauh dari Ya, Bapak. kalau yang itu saya tidak sentuh-sentuh Pak memang. Tidak ada uang Pak untuk itu mungkin. Saya sangat apresiasi Pak. Ya. Yang rekan-rekan di pasar itu. Ya. Akses Bapak itu. Iya. Sudah menjadi contoh lah. Makasih Pak. Anak-anak kita semua ini. Iya. Parepare Pak ya. Iya. Menarik Pak ya. Siap. Bahwa tentu Bapak di pertanahan Ya. ini adalah suatu tanggung jawab Ya. yang sangat besar ya. Betul Pak. Nah, ada dan kita seperti ini Pak, ini kita bersemangat. Ya. Kadang-kadang di tengah masyarakat timbul suatu apa ya, misalnya manusia itu tercipta dari
bermasalah. Karena sengketa. Nah, Karena sengketa. pertanyaan, bagaimana Bapak ini di dalam memimpin pertanahan selama ini Ya. tentang tanah-tanah sengketa Pak ya? Ya. Ya. Karena itu memang membumi juga ini. Ya. Setiap saat terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ini harus diselesaikan. Ya. Nah itu pertama. Ya. Terus tentu kalau berbicara tentang mekanisme prosedur pengurusan tidak perlu pakai calo ya. Ya. Langsung aja Ya. pertanahan. Ya. Ketemu dengan Bapak Aspar walaupun ada job-job apa. Ya. Ada pos-pos, Ya. ada security dulu, Ya. dari kiri bala bidang, Ya. itu bagaimana. Yang jelas kalau ini lebih mudah kedatangan paspor Ya. terbuka ini pintu Ya. untuk ada permasalahan Ya. pertanahan. Betul, Pak. Tentu. Pertanyaan kedua Pak, yaitu masalah antri dong. Oke. Ini kan budaya antri ini terjadi di rata-rata ini sampai tahun sekarang COVID Corona selesai. Oke. Ini namanya budaya antri itu kapan rasa Pak? Oke. Paling menunggu ngamati. Oke. Pernah ada riwayat ini Pak, Ya. kita mengurus pertanahan. Oke. Perumahan sekarang pare-pare luar biasa. Oke. Ini paling banyak. Betul, betul. Ini kalau kita ke administrasi, Ya. masih tunggu tak 7 bulan Pak. Oke. baru selesai. Ya. Karena ini masalah digital Pak, ditinggalkan sistem manual Pak. Oke. Ya. Jadi macam saya ini Pak, orang-orang yang sudah masuk lansia, Ya. itu ya namanya digital ya oke lah kami Hmm. bisa tolak, tapi kasih ya melotok kali ke silaturahim. Karena Ya. ini dianggap masih berkah gitu. Ya. Karena di digital ini sangat booming, itu namanya penipuan-penipuan. Ya. Seperti itu yang membuat kita Ya. kasih sihir kan. Ya. Pak dalam pakai bahasa Bugis. Betul, karena betul. dibudayakan Ya. pada itu, Ya. Pak. Seperti itu pertanyaan saya Pak. Oke. Untuk Dinda Wida, tolong Oke, setelah Pak. ini karena tadi berriwayat ini Bapak, Iya. kita santai aja. Oke. Kita dengarkan lagu nanti. Bapak khusus ini. Wah, mantap. Ya, Lagu apa ini kira-kira Bapak? ibunya ibu. Iwan Fals dengan ibu. Karena ibunya ini Bapak tidak sampai 1, 2, 3 Ya. ya. Betul. Ya. Ini luar biasa ini. Betul, Pak. Kemarin yang membuat bapaknya harus migrasi ke daerah dari Tampal Bang. Tapi ini Ya. betul. Karena ada teori begitu Pak. Ya. Anak-anak milenial sekarang. Tapi kita hidup jangan berpanggung sama satu titik kan. Ya. Iya. Kalau kita gambarkan di matematika, garis X dan Y Ya. berasal dari nol, Ya. maka titik-titik yang kita jelas Ya. Akbar ini Ya. jangan diberpaku dengan satu titik di dalam, di garis dari lurus, kita Ya. lurus, kita tengok, Ya. kita Betul. pokoknya ada saja. Ya. Jadi, Betul. Ya. tentang doa orang tua, Ya. Ya. jangan sampai lupa bahwa surga itu tidak terlalu jauh. Ya. Ya. Jadi bawa Di bawah telapak ibu, di depan mata kita ya. Dan nanti kita kena Makassar, tapi ahlak itu baru maafin ya. 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 Oke, terima kasih itu. Ya. Iya. Bida, Iya, baik, Pak. setelah kita ini sebelum ditanya pertanyaan ini Bapak, nah, lagunya dulu dong. Oke. Karena lebih berubah dan berubah setelah evaluasi kemarin. Karena Iya, kemarin memang, Pak. Kalau dari lagu itu, Iya. Ya. kan di belakang sih mau dipahami. Oke. Iya, Kak, kita kasih dulu istirahat atau Oke. Ya. relax dulu untuk Boleh, Bapak boleh, boleh. Lahir, Aspar. Siap. lahir di mana Pak? Pak? Saya dari Bulukumba, Pak. Wah, Ya. alhamdulillah, Pak, kita welcome di Pare-Pare. Siap. Ya. Kita datang untuk minimal bagaimana Ya. memajukan kota kita. Siap. Kalau tidak bisa memajukan, mari kita Ya. pertahankan Betul, Pak. apa yang telah dirintis Bapak Wali Ya. Kota kita. Siap. Siap, Pak. Bapak Wetai. Ya. Dengan mengedepankan pelayanan ke masyarakat. Siap. Kalau bisa dipermudah, kenapa Ya. dipersulit? Betul. Nanti saya share nomor WA saya, Pak. 24 jam kalau misalnya beberapa rekan-rekan atau penonton apapun namanya mau konfirmasi langsung ke saya, langsung bisa seperti itu. Kalau misalnya ada anak-anak saya bandel-bandel, ya Oke. sudah. Kita selesaikan lah yang begitu-begitu. Langsung. Seperti itu. Karena kami yakin Pak, di Pare-Pare kita itu, Ya. kota kita dijuluki Bapak Wali Kota kita, kota ulama kota Ya, santri. ya. Kita terpikir di sini Pak, maka kalau ada yang nakal-nakal, seperti profesor kita yang di depan yang cantik ini, Iya. ya. Ya. Baik. Acara kita. Ya. Kita membawa acara ini banyak perubahan setelah Ya. Anda yang menjadi profesor. Masya Allah, Masya ya Allah. Pak, terima Luar kasih. biasa. Terima kasih. Iya, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apresiasi kita Ya. ucapkan Pak ya. Kita ucapkan untuk Pak Stando 5. Ya. Pak Stando 5 merupakan pedagang di Pasar Lekesi, Pak. Iya, biasanya Pak Stando 5 itu biasanya meneruskan suara-suara dari warga di Lekesi Ya. untuk menyampaikan diri peduli saat ini. Bagaimana Bapak, nyamankah nanti jika
putarkan dulu lagu untuk Nggak apa-apa. Bapak. Lagu seperti kita pengguna layanan tetap sebagai raja, kita ngikutin saja dulu. Oke, Seperti Bapak. itu. Iya. Agar Bapak juga lebih Ya. fresh lagi, bisa Ya. istirahat dulu, minum Ya. Bapak ya. Siap. Ya. Iya, karena dari tadi kita sudah ini bercuap-cuap di udara Pak ya. Ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, sahabat peduli, tetap bersama kami di obrolan pagi hari ini di Apa Kabar Bapak, di Apa Kabar Parepare beserta Bapak Aspar S, SIT, MPA. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Baik sahabat peduli, kembali lagi bersama Wida di sini dan Bapak Aspar selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Iya, Bapak bagaimana? Sudah kembali rileks? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja karena durasi Pak ya. Ya, Kita oke. jawab langsung pertanyaan dari Pak Stan Delima di Lakesi. Oke, jadi Iya. ada pertanyaan tadi Oke. terkait dengan bagaimana dengan kami terkait dengan permasalahan-permasalahan. Jadi memang betul memang kami tidak menutup mata bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan di kantor pertanahan Kota Parepare. Ya. Tentunya kalau terkait dengan kesalahan sesuai dengan SOP kami akan panggil untuk mediasi. Oke. Jadi para pihaknya itu kalau misalnya ada salah satu warga yang bermohon kemudian ada keberatan, Ya. kami memang sudah menjadwalkan itu setiap hari Kamis ada jadwal mediasi. Oke. Jadi kalau misalnya ada satu pengguna layanan kami menggunakan itu namanya pengguna layanan. Oke. Jadi kalau ada pengguna layanan misalnya bermohon ke kantor kami kemudian ada yang menyanggah, kami
kami menginformasikan untuk memanggil para pihak untuk diadakan mediasi. Oke. Kalau itu ternyata mediasi itu memang tidak bisa disepakati, tapi alhamdulillah berdasarkan hasil identifikasi kami itu 86% hasil mediasi kami itu berhasil. Jadi tinggal 14% saja, jadi sangat kecil sekali yang artinya tidak bisa kami selesaikan karena mungkin terkait dengan informasi saja, terkait dengan macam-macam lah. Iya, Setelah misalnya ketidaktahuan informasi, iya. setelah kita mediasi sampaikan begini, mereka paham, akhirnya damai, selesai. Oke. Terkait dengan pertanyaan kedua tadi, terkait dengan antrian, Iya. kami memang begini, jadi setidaknya kami memang membuat satu sertifikat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Kan ini alasan ini kan tanda bukti hak. Oke. Tentunya kami karena ini produk hukum, tentunya semua alas-alasaknya, dasar-dasarnya, kalau kami itu namanya data irisnya, kami harus verifikasi semua. Kadang-kadang pengguna lain kami ini menggampangkan. Contoh misalnya kayak warisan. Ada case yang pernah kami dapatkan waktu itu kami tugas di Palopo waktu itu. Oke. Dia kebetulan 5 bersaudara, tetapi membuat pernyataan bahwa cuma 3 bersaudara. Coba bayangkan. Oke. Nah, ya kan? Iya, Nah, dari ini kan masyarakat sendiri masyarakat juga, Pak, sendiri. ya? Nah, Iya. toh akan kembali kepada masyarakatnya. Oke. Ya, tentunya. Nah, satu yang seperti ini karena kami tidak mempunyai kewenangan meneliti yuris formalnya apakah benar. Yang penting sudah mereka tanda tangan semua ahli waris. Iya. Nah, tentunya kami tidak meneliti benar nak Bapak bersaudara sekian. Kami cuma untuk unsur kehati-hatian, tetapi terkait dengan alasannya kan pengguna layanan kami menggunakan. Toh kalau ternyata kami misalnya sudah melayani seperti itu, Iya. ternyata ada alasan yang artinya tidak sesuai dan Oke. memang asas pendaftaran tanah kita itu kan positif bertendensi negatif. Artinya kalau digugat ada bisa membuktikan terbalik, sertifikat bisa dibatalkan. Oke. Tetapi kalau misalnya dokumen yang diberikan itu sudah benar, Lengkap, itu oke. diuji dimanapun itu akan benar. Makanya kami sampaikan pada saya ini, ayo bapak-bapak, ibu-ibu pengguna yang kami, tidak apa-apa mungkin kita susah sekarang daripada susah nanti. Betul. Nah, itu yang paling penting. Selama ini masyarakat kamu menggampangkan, susah lah berit-berit segala macam. Tidak apa-apa. Daripada nanti besok-besok jadi ribut. Kan Betul. seperti itu. Dan saya bisa pastikan semua layanan kami jadi begini. Kami memang sudah ada SOP-nya segala macam. Iya. Kalau memang artinya sudah lengkap, saya bisa pastikan bahwa jadi begini, Pak Widi. Saya masuk itu bulan Juli tahun 2022, saya ada 437 tunggakan. Oke. 437 artinya yang seperti tadi daftar antrian kalau bahasanya Pak, Iya. tadi ya daftar antrian. Alhamdulillah per hari ini tinggal 18. 18 dokumen Iya, itu. yang tadi yang 437. Oke. Kan itu tadi saya pilih-pilih. Ternyata memang salah satu begitu. Ada salah satunya informasinya. Nah ini yang artinya saya mengedukasi kepada staf saya. Iya. Ada beberapa dokumen yang saya butuhkan dan itu tidak disampaikan. Nah, iya. makanya kami sudah ada hotline juga untuk pengaduan. Pengaduan. Ya, pengaduan. Jadi masyarakat juga kalau ada dokumennya, tapi yang bisa diadukan itu apabila sudah terdaftar. Oke. Artinya sudah ada layanan. Tentunya kami pertama kami akan konfirmasi itu terkait dengan nomor berkasnya. Jangan sampai belum terdaftar, Belum misalnya terdaftar. pada warisan komplain ke kita, kan jadi repot saya. Ya, belum sama sekali belum sama mengurus, sekali Pak, ya. mengurus. Iya. Pak ini begini-begini, kapan hari itu ada masuk ke pengaduan kami. Iya. Kami begini-begini Pak, ahli waris Ternyata gini-gini. iya. Kami minta nomor, belum didaftar Pak. Bagaimana? Wah, bukan ranah kami. Silakan selesaikan Selesaikan di dulu. luar dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru Terus kami selesaikan kita seperti urus itu. Kembali. Oke. Jadi ada kami itu dan kami alhamdulillah cukup terbuka terkait dengan seperti itu. Iya. Seperti penyampaian saya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke kantor pertanahan, kami sudah cukup lumayan. Oke. Ya bukannya agak ria, sudah seperti kayak bank sekarang. Daftar antriannya di kantor pertanahan kami itu, ya malah banyak yang komplain itu terlalu dingin katanya. Ya biar artinya rasanya. jangan sampai orang datang sudah marah-marah terus panas. Jadikan seperti itu. Jadi kami berusaha membuka layanan. Di loket kami itu memang sudah ada memang mulai dari masuk ada security yang akan mengarahkan. Memang daftar antriannya seperti itu. Iya. Dan saya bisa pastikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya memang sudah terdaftar selama itu lengkap, Oke. insya Allah kami akan layan sesuai dengan SOP. Seperti sampaikan tadi, ya mungkin pada kesempatan ini, tidak apa-apa mungkin yang bisa mendengarkan lewat Radio Peduli ini, Iya. mungkin apa-apa dicatat nomor telepon saya karena kembali lagi bahwa saya diamanahkan Betul. sebagai kepala kantor ini. Biasanya ada pimpinan itu tidak menyampaikan, kalau saya tidak, karena saya tugas saya ada melayani. Iya. Tentunya seperti itu, silakan konfirmasi ke saya. Mungkin pada kesempatan ini kemarin ya ada customer kami, pengguna yang kami itu di Samarinda posisinya mengkuasakan kepada salah satu Anggota keluarga di sini.
Setelah kita konfirmasi ternyata perlukan 1 lembar saja surat kuasanya yang tidak lengkap. Oke. Jadi teman-teman saya tidak bisa memproses karena surat kuasa dasarnya apa. Setelah kita Oke. komunikasi kan, nah itu tadi sekarang dengan era digital komunikasi kan 24 jam boleh. Betul. Ya seperti itu, tapi yang paling kan sekarang kan terkait dengan ada beberapa mungkin kayak telepon segala macam. Mungkin Iya. pada kesempatan ini tidak apa-apa. Ya silakan Bapak Dicatat di-sharing. 0852 Iya. 5555 4 kali 5 kemudian 1455. Jadi saya ulangi 0852 Oke. 5-nya 4 kali 1455. Silakan di WA saya, di telepon saya, insya Allah 24 jam karena Masya saya Allah. memang digaji oleh negara untuk Iya melayani. betul Pak. Kan seperti itu, negara sudah memberikan saya fasilitas yang luar biasa dan saya dulu waktu sekolah tidak pernah membayangkan Oke. ya seperti ini. Jadi sekarang tugas saya itu tadi karena memang pesan orang tua saya termasuk Bapak Almarhum saya, Ya. jangan pernah berhenti berbuat baik. Betul. Tentunya dua-dua orang yang kita bisa pernah bantu itulah yang akan membantu kita nanti. Bisa saja mungkin Ya. saya bantu si X misalnya, Oke. kedepannya mungkin si Y atau si A yang membantu saya seperti itu. Iya, Jadi pada kesempatan ini satu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa yang pertama, Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan langsung ke kantor pertanahan, Ya. ya Kota Parepare. Tentunya kami juga mohon dukungan juga. Sekarang kami lagi pencanangan untuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ya. Alhamdulillah sudah ada penilaian dari Kemenpan RB juga. Kami tinggal menunggu hasilnya. Ya. Tentunya kalau misalnya kami dapat raih ini wilayah bebas korupsi, tentunya pelayanan kami akan lebih bagus. Dan saya bisa Semoga-semoga, pastikan Pak. Ya. kepada pengguna layanan kami bahwa sekarang untuk di loket itu semua sudah non tunai, tidak ada lagi bentuk uang uang tunai Uang lagi. tunai, tidak Jadi ada sudah lagi. ada missing EDC Sistem. kami siapkan di situ, ada teman-teman kami bekerja sama dengan teman-teman perbankan untuk Ya. missing EDC disiapkan. Jadi kalau misalnya punya kartu ATM Ya. bank apa saja boleh seperti itu. Jadi Langsung. tidak ada langsung seperti itu. Fasilitas seperti itu. Jadi tentunya masyarakat pada kesempatan itu siapkan semua dokumennya, pastikan Oke. bahwa dokumen yang dibawakan itu adalah benar. Benar. Legal. Nah, kalau misalnya benar, yakin dan percaya diuji dimanapun, Oke. kita bisa pertahankan. Iya, Tetapi kalau misalnya dokumen itu tidak benar, Iya. dan terus digugat dan ternyata bisa dibuktikan terbalik melalui proses pengadilan, Iya. terpaksa sertifikatnya kita batalkan karena kami tidak punya kewenangan. Kami kan ceritanya cuma artinya memproses. Ya kalau saya menganalogikan kami ini warung, jadi bahannya itu sama bapak-bapak, ibu-ibu, kami Iya, tinggal betul, mengolah. Pak. Iya. Menu yang kami jual 156 Itu tadi layanannya. layanannya. Jadi nanti tentunya persyaratan-persyaratan apa-apa saja. Nah, pada kesempatan itu Oke, Pak. tadi dilengkapi semua kelengkapannya seperti itu. Saya rasa demikian, Pak. Baik, Ya. sangat jelas sekali Bapak ya penjelasan dari Bapak Aspar SSIT MPA mengenai pelayanan-pelayanan dari kantor pertanahan Kota Parepare. Kami tidak lupa juga Pak, kami Ya. doakan untuk orang tua Bapak, ayahanda Bapak dan Ya. ibu Ya. Bapak ya. Ya. Semoga tenang di alam sana. Amin. Amin, amin, amin. Dan Betul. semoga ibu Bapak diberikan kesehatan selalu Pak ya. Amin. Iya baik, karena selalu waktu ini Pak ya selalu Ya. mengikat Ya. durasi kita, mengikat kebersamaan Ya, kita, betul. tapi tidak memungkiri untuk kita bersosialisasi lagi di luar Oke, ini Pak ya. ya, Amin. ya. Semoga Amin. kita semua diberikan kesehatan Amin, dan amin. sukses selalu. Amin. Kita ucapkan untuk Bapak Aspar SSIT MPA dan kita akhiri talk show hari ini Pak ya. Ya, ya. Kita akhiri talk show hari ini di obrolan pagi dengan tema anak tukang tambal ban memimpin kantor pertanahan Kota Parepare. Ya. Ya, semoga Bapak Aspar diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin, Ya, ya Rabbal Alamin. lalu kita bisa bersosialisasi kembali lagi, dijadwalkan lagi di Oke, kantor atau di studio Radio Peduli hari ini. Ya. Wida pamit di obrolan pagi hari ini dan Bapak Aspar juga pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi